dari Bapak untuk mengawasi dia sehingga dia bisa dipulangkan ke Indonesia, Pak? Terima kasih. Ya, saya baru hari pertama, saya pelajari, ya, nanti kita cek kemungkinannya seperti apa. Silakan. Tolong yang Terima kasih Pak, saya Zulfikar dari jelas kok Pak. Saya Zulfikar Pak dari Antara. Pertama saya mau menanyakan, setelah Bapak dilantik, 100 hari pertama program kerja Bapak seperti apa gambaran umumnya? Yang pertama. Yang kedua, arahan khusus dari Menteri tadi Pak, seperti ekonomi visa, menggait investor global ke Indonesia, seperti apa Pak? Apakah melanjutkan dari program PLT sebelumnya atau ada mungkin khusus dari Pak Silmi Karim? Terima kasih Pak. Prinsipnya kita melanjutkan yang sudah baik, yang menjadi catatan kita perbaiki, kita sempurnakan. Ada arahan dari Bapak Presiden dan juga tadi dari Kemenkumham, dari Menteri Kumham sudah disampaikan ya secara jelas ya. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan ya kepada masyarakat. Terus kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan dalam kita berpartisipasi dalam mendukung perekonomian, investasi, dan juga ada fungsi lain yaitu fungsi penegakan hukum. silakan. RW dari Warta 1 Pak. Yang saya tanyakan terkait arahan Bapak Presiden Jokowi terkait KITAS dan PUI Pak, bisa on arrival itu seperti apa Pak? Sebenarnya masalahnya di mana Pak? Apakah di SDM atau di sistem Pak? Kamera Pak. Tentu di sini harapan beliau adalah semakin cepat ya, karena biar gimana pun juga kecepatan itu akan memperlihatkan kinerja daripada kita selaku institusi yang membidangi imigrasi. Terus kemudian kalau ditanya mengenai sistem dan SDM, tentunya di sini kita melakukan perkuatan di sistem untuk meningkatkan kinerja SDM-nya. Cukup ya? Satu lagi ya, satu lagi. Mana ya, dari sini? Atau dari sana? Silakan. Ini Pak, satu aja ya, yang lain cukup. Pak, saya Doni dari nanews.co.id mau bertanya, setelah Presiden menghentikan PPKM, kedepannya imigrasi untuk yang masuk dan keluar tuh rencananya bagaimana Pak? Maksudnya di sini kan PPKM sudah dihentikan Pak Presiden, nanti rencananya untuk yang mau masuk ke Indonesia ataupun yang keluar itu bagaimana, khususnya yang dari Cina? ya kita menyesuaikan kebijakan di mana hal ini konteksnya kan adalah bagaimana kita meningkatkan juga dampaknya terhadap Indonesia ya, khususnya misalnya kaitan pariwisata, investasi. Kita tahu bahwa ketika terjadi pengetatan itu agak terhambat beberapa inisiatif-inisiatif kaitannya dengan investasi, dengan juga hal kaitan dengan bisnis ya. Di sini dengan dibukanya itu adalah merupakan satu peluang dan juga suatu tantangan bagi kita untuk menyikapi kelonggaran daripada aturan ini jangan sampai juga berdampak kepada faktor hubungannya dengan kesehatan. Tetapi kita mengikuti perkembangan yang ada ya, dan kita harapkan kita bisa merespon itu dinamika yang ada di internasional ya. Kita harus respon cepat ya, mengikuti dan juga tentunya mendukung daripada apa yang juga akan berimplikasi kepada kaitan dengan keimigrasian di Indonesia. Baik, cukup ya. Cukup ya. Satu boleh. Satu lagi. Yang ini yang agak gimana gitu, biar panjang kita ceritanya gitu kan. Terima kasih Pak, saya Hedi dari Kumparan. Ini kan sempat dari Kumparan. Ini kan sempat juga kemarin Pak Presiden sempat mention imigrasi gitu kan. Nah, apakah ada pesan-pesan khusus yang disampaikan Pak Presiden kepada Bapak sebagai Dirjen baru atau gimana? Dan melanjutkan tadi pertanyaan yang pertama soal kira-kira apa yang jadi prioritas Bapak setelah dilantik jadi ini? Oke, jadi begini ya. Dalam sambutan juga tadi saya menyampaikan bahwa imigrasi atau pelayanan imigrasi adalah wajah Indonesia. Nah, kita harus mempercantik wajah kita ya. Kenapa saya mengambil satu perumpamaan ini? Karena pengalaman pertama, the first impression ya, daripada turis atau investor itu ada pada pelayanan kita di paling depan.
tentu kita juga memperhatikan fungsi imigrasi yang lain, ya, kaitan dengan keamanan, ya, penegakan hukum, ya. Tetapi tentunya di sini, ya, saya langsung akan melakukan kunjungan lapangan, ya. Saya akan lakukan kunjungan lapangan, berdialog dengan para direksi, ya. Di sini kan ada 6 direktur dan 1 ses yang langsung bekerja dengan kami. Terus kemudian juga ada kepala-kepala kantor. Kita akan kumpulkan, ya, juga ada perwakilan di luar negeri, ya. Itu juga akan kami koordinasikan. Saya akan tampung, ya, segala macam informasi permasalahan, ya, kita mapping, kita pilih quick win, ya. Jadi kalau ditanya rencana 90 hari, saya tentunya akan mapping dulu, ya, mapping dengan cepat, ya, dalam 2 minggu ini saya akan mapping permasalahan. Kemudian berikutnya adalah kita pilih, ya, beberapa hal yang penting, ya, untuk sebagai langkah cepat kita merespon daripada dinamika yang ada dalam permasalahan tersebut, ya. Terus kemudian juga ada hal kaitan dengan golden visa, ya, ini juga akan kita tindak lanjuti. Terus kemudian saya akan mempelajari proses bisnis di internal atau SOP di internal, ya, dengan aturan dan juga yang ada di keimigrasian, mana-mana yang kita bisa sempurnakan, tentunya dengan dukungan seluruh jajaran, ya. Jadi hal inilah yang tentunya akan menjadi andalan kami, ya. Kemudian juga dari sisi kerjasama, ya, ini kaitannya juga bukan hanya kita bicara pelayanan, tetapi juga kerjasama itu juga akan bisa mempercepat daripada apa yang menjadi permasalahan. Dan tentunya juga kaitan dengan sistem, ya, digital, ya, tadi Pak Menteri juga menyampaikan. Kemudian juga arahan dari Bapak Presiden kaitan dengan transparansi, ya, terus kemudian digitalisasi, itu juga akan menjadi perhatian. Saya akan pelajari rencana 2023, apa-apa yang sudah menjadi program, ya, terus apa-apa yang kita bisa minta dukungan daripada instansi lain, ya. Saya juga sudah bicara kaitan kemungkinan dukungan Kementerian BUMN, dalam hal ini BUMN juga dalam bersinergi dengan kita, dan tentunya dalam konteks security, ya, dan penegakan hukum kita sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, ya. Ini meliputi juga ada kepolisian, BNPT, dan lain sebagainya. Ini yang tentunya akan juga menjadi concern kami. Jadi ada fungsi-fungsi yang melekat, ya, dan ini tentunya menjadi semua prioritas yang kita harus lakukan dalam waktu dekat ini. Mohon dukungannya. Terima kasih ya, cukup ya. Terima kasih, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.